Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana membuat aplikasi pencatatan surat masuk dan juga surat keluar menggunakan Microsoft Access. Nah, pertama-tama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat tabel, yaitu tabel surat masuk dan juga tabel surat keluar. Di pembahasan materi sebelumnya atau di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana membuat tabel di Microsoft Access. Nah, kita dapat membuat tabel yaitu menggunakan menu Create, lalu pilih Table. Nah, sebagai contoh, untuk tabel surat masuk terlebih dahulu, ini adalah field yang ada di dalam tabel surat masuk. Yang pertama, di sini ada kode data. Untuk kode data ini, kita jadikan sebagai primary key-nya. Dan untuk data tipenya, kita buat ini auto number. Kemudian, selanjutnya tanggal terima surat, asal surat, nomor surat, tanggal surat, perihal, tujuan surat, dan penerima surat. Untuk tanggal terima surat ini, data tipenya adalah date time. Dan juga tanggal surat sama date time juga ya. Nah, di sini di dalam description optionalnya dijelaskan fungsi daripada field di dalam tabel surat masuk. Nah, kemudian pada tabel surat keluar, desain view-nya seperti ini. Field yang pertama kita tempatkan kode data. Untuk data tipenya auto number. Kemudian tanggal surat, ini tanggal surat dikeluarkan atau tanggal surat keluar. Kemudian tujuan surat, kemana surat ini akan disampaikan atau dikirim. Kemudian nomor surat, dan juga perihal. Nah, untuk panjang karakter di masing-masing field ini kita bisa sesuaikan, walaupun di sini saya sudah memberi panjang field untuk tujuan surat misalnya 35, nomor surat 50, perihal juga 45. Ini bisa kita sesuaikan, tidak harus sama dengan apa yang saat ini saya contohkan. Namun untuk struktur dan field yang ada di dalam tabel surat masuk maupun surat keluar harus sama seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat form berdasarkan tabel surat, yaitu tabel surat keluar dan juga tabel surat masuk. Sama seperti membuat tabel, di video sebelumnya juga pernah saya sampaikan bagaimana membuat form di Microsoft Access. Namun pada kesempatan ini akan saya kembali contohkan. Di Microsoft Access, untuk membuat form, kita dapat memilih menu Create dan masuk ke dalam grup form. Ada banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Kita dapat menggunakan pilihan form, menggunakan pilihan form design, atau blank form kalau kita ingin membuat form memang dari awal. Tapi dalam hal ini, alangkah baiknya kalau misalkan kita menginginkan pembuatan form atau desain form lebih cepat, kita dapat menggunakan form wizard. Nah, di sini saya menggunakan form wizard. Nah, setelah muncul dialog box form wizard, di sini kita harus memilih tabel mana yang akan kita buat formnya. Sebagai contoh, kita akan memilih tabel surat masuk. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa field yang ada di dalam tabel surat masuk. Karena kita membutuhkan semua field yang ada, kita pindahkan semua field ini ke sebelah kiri atau kolom sebelah kiri. Nah, seperti ini caranya dengan menekan button yang ada di antara kedua kolom ini. Nah, apabila sudah kita pindahkan di sini, kita pilih menu Next. Nah, kemudian di bagian ini kita akan memilih layout untuk form yang akan kita buat. Karena ini sebagai contoh dan ini juga masih pembahasan dasar Microsoft Access, kita pilih yang kolumnar ini saja.
Nah, kalau misalkan mau coba dengan layout yang lain, nanti bisa dicoba sendiri ya. Nah, kemudian untuk nama formnya, ini bisa kita rubah atau kita ganti. Misalkan di sini saya buat form surat masuk. Nah, kemudian setelah kita sudah mengganti titelnya, di sini ada pilihan di radio buttonnya. Yang pertama, open the form to view or enter information. Terus yang kedua, modify the form design ya. Nah, kalau misalkan kita pilih radio button yang pertama, itu akan langsung menampilkan form yang sudah kita buat. Nah, kemudian kalau kita ingin memodifikasi atau menambahkan beberapa komponen lagi di dalam form tersebut, kita dapat memilih pilihan radio button yang kedua. Nah, kemudian pilih finish. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di dalam form ini kita masih bisa mendesain ya. Misalkan background warna, mengganti jenis tulisan, agar form yang kita buat terlihat lebih menarik. Nah, sekarang kita akan memperbaiki atau membuat tampilan form surat masuk ini bisa lebih menarik untuk dilihat. Nah, di bagian header, ini kita bisa ganti ya untuk background color-nya. Nah, cara menggantinya, bagian form header-nya kita klik dulu, kemudian aktifkan property sheet. Nah, kemudian pilih form header di bagian selection tipenya ya. Kita pilih form header. Nah, kemudian masuk ke tab format. Lalu setelah itu pilih back color. Nah, kemudian kita cari warna yang misalkan menurut kita cocok atau sesuai dengan form yang saat ini sedang kita desain ya. Nah, di sini kita bisa mengganti beberapa warna yang sesuai dengan konsep daripada aplikasi yang saat ini kita kerjakan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian pada form header ini, di sini kan titel yang kita buat tadi akan nampak atau ditampilkan di sini. Nah, ini kita bisa perbaiki jenis tulisannya dan juga warna pada tulisan ini kita bisa perbaiki. Nah, ini kita blok dulu, masuk ke menu home, kemudian pilih text formatting ya. Nah, kemudian kita ambil warna hitam. Nah, kemudian jenis tulisannya misalkan kita mau mengganti dengan tulisan yang lebih tebal. Nah, juga ukuran tulisannya bisa kita perbesar. Nah, di sini kita dapat perbaiki ya, kita beri spasi. Nah, kemudian di bagian detail ya, di bagian detail ini akan ditampilkan field-field dari tabel yang diambil seperti itu ya, misalkan kode data, tanggal terima surat, asal surat, nomor surat, tanggal surat perihal, tujuan surat, penerima surat. Ini akan kita perbaiki jenis tulisannya. Nah, caranya cukup mudah, sama seperti cara mengganti pada bagian header tadi. Ini kita blok. Nah, seperti ini. Nah, kemudian pilih menu home. Lalu kita cari warna yang sesuai. Nah, kemudian kita bisa tebalkan juga jenis tulisannya. Nah, misalkan kita ingin mengganti dengan tulisan yang menurut kita mudah untuk dibaca. Nah, seperti ini ya, misalkan. Nah, kemudian kita juga dapat mengganti background bagian detail ini. Nah, caranya sama seperti kita mengganti bagian form header. Pilih property
sheet ya, di bagian desain, properti sheetnya kita aktifkan. Nah, kemudian untuk selection tipenya, kita pilih detail, kemudian pilih back color-nya. Kita cari misalkan warna yang mudah untuk dilihat. Nah, seperti ini misalkan, ini contoh saja ya. Jadi kalau misalkan ada warna pilihan yang lain, kita bisa gunakan warna itu saja. Nah, kemudian di bagian ini kan kode datanya kan terlihat tidak terspasi ya, terlihat tidak rapi. Ini bisa kita perbaiki kode data seperti ini. Nah, ini juga tanggal terima. Ini bagian label ya. Nah, untuk bagian label masih bisa kita ganti, sementara untuk bagian teksnya ini tidak perlu kita ganti atau kita rubah, karena ini sesuai dengan field yang ada di tabel surat masuk. Nah, kemudian ini bisa kita perlebar ya, supaya gampang untuk dilihat. Nah, seperti ini bisa kita tarik. Nah, kemudian yang kurang daripada form ini itu adalah button atau tombol untuk membantu proses penyimpanan data. Kalau seperti ini kan terlihat hanya label, kemudian judul formnya, dan juga teks yang kita ambil dari tabel surat masuk. Nah, sekarang kita akan menambahkan button di form yang kita buat. Nah, sebenarnya ini juga pernah saya sampaikan, tapi pada kesempatan ini akan kembali saya ulangi atau kembali saya jelaskan. Nah, untuk menambahkan form maksud saya untuk menambahkan button di form yang kita buat, kita pilih menu desain, lalu pilih button. Nah, kemudian kita sisipkan buttonnya pada bagian bawah. Nah, kemudian kita perhatikan di command button wizard ini sudah pernah saya jelaskan juga, tapi tidak perlu saya ulangi pada kesempatan ini. Nah, kita akan memilih record operation. Kenapa di sini kita memilih record operation? Karena kita akan membuat button untuk menyimpan data atau menambahkan data baru. Nah, jadi untuk kategorinya kita pilih record operation, lalu actionnya kita pilih add new record karena kita menambahkan record baru. Nah, di sini kita ganti ya untuk teksnya, misalkan di sini kita buat tambah data. Next, kemudian ini untuk nama command buttonnya boleh diganti dan boleh juga tidak untuk diganti. Kalau di sini kan saya mengganti saja agar lebih mudah diingat. Misalkan di sini saya ubah namanya menjadi CMD tambah, lalu tekan finish. Nah, kemudian kita akan menambahkan button ubah data. Caranya sama seperti kita menambahkan button tambah data, pilih menu desain, lalu pilih button, kemudian kita letakkan di bawah ini. Nah, akan muncul dialog command button wizard. Kategori yang kita pilih adalah record operation. Di sini kita pilih untuk actionnya save record. Nah, untuk teksnya kita ganti ubah data. Next, kemudian untuk nama command buttonnya
dapat kita rubah ya, CMD ubah seperti ini. Tujuan kita mengubah nama command buttonnya agar mudah diingat. Lalu tekan finish. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menambahkan button untuk hapus. Caranya sama saja. Kemudian pilih record operation, lalu pilih untuk actionnya delete record. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi hapus. Lalu tekan finish. Oke, sekarang kita sudah punya 3 buah command button. Ada button untuk tambah data, ada button untuk ubah data, dan juga ada button untuk hapus. Nah, sebenarnya button ini masih kurang lengkap karena kita tidak memiliki button navigasi yang dapat mengarahkan kita ke data-data yang ada di dalam tabel surat masuk. Nah, sekarang kita akan menambahkan button navigasi tersebut. Kita pilih button kembali di menu desain, lalu tempatkan di depan button tambah data. Nah, di sini kita pilih record navigasi. Untuk record navigation-nya, kemudian pilih action, lalu kita pilih go to previous record. Ini kita next-kan saja. Nah, untuk bagian ini ya, kita tidak perlu mengganti teks yang ada, tapi di sini kita menggunakan picture. Lalu next, di sini kita buat namanya CMD brief seperti ini ya, lalu tekan finish. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita tambahkan button untuk menuju record selanjutnya. Kemudian untuk kategorinya kita tetap menggunakan record navigation ya. Kemudian pilih untuk actionnya go to next record. Next. Kita next, kemudian di sini kita ganti namanya CMD next ya. Lalu tekan finish. Nah, sekarang agar button tambah data dan juga button ubah data serta hapus ini bisa seimbang dengan button yang ada, ini kita bisa sesuaikan. Nah, untuk button yang ada, kalau misalkan kita rasa posisinya kurang sesuai, ini bisa kita geser atau kita pindahkan. Caranya seperti ini, kita blok dulu semuanya, lalu kita geser di mana posisi button itu cocok dan sesuai dengan form yang kita buat. Nah, sekarang apabila form ini sudah selesai kita desain, jangan lupa untuk disimpan. Sekarang kita akan mengaktifkan form yang sudah kita buat, yaitu form surat masuk, dan kita akan mengisi data menggunakan form tersebut. Klik kanan, lalu pilih open. Nah, di sini kita akan mengisi untuk tanggal terimanya. Tanggal terimanya misalkan tanggal hari ini. Nah, untuk kode data itu tidak perlu kita isi karena di field dalam tabel surat masuknya kan kita sudah membuat tipe datanya itu auto number, jadi dia akan secara otomatis terisi. Nah, untuk tanggalnya kita akan pilih tanggal 20 September tahun 2020. Kemudian asal surat, misalkan suratnya berasal dari, ini untuk contoh saja ya, Surabaya misalkan. Nomor suratnya, tanggal surat, tanggal di surat itu ya, misalkan tanggal di surat itu tertera tanggal 10. Nah, perihal surat misalkan, kemudian untuk tujuan surat itu misalkan, nah di sini kita buat misalkan ini contoh ya. Ini adalah karyawan atau orang yang pertama kali menerima surat tersebut. Nah, kemudian kita pilih tambah data untuk menambah data. Nah, kemudian kita
tambahkan lagi beberapa data ya untuk contoh. Dan seterusnya kita mengisi data di dalam form surat masuk. Nah, kemudian kalau kita sudah selesai mengisi semua data menggunakan form surat masuk, sekarang kita akan membuka tabel surat masuk ya untuk melihat hasil inputan dari form surat masuk. Nah, akan terlihat hasil inputan berdasarkan apa yang sudah kita input di form surat masuk ya. Di sini ada beberapa data yang sudah diinputkan. Nah, kemudian kita perhatikan lagi. Di sini kan datanya sudah kita input semua di tabel surat masuk. Nah, misalkan terjadi kesalahan penginputan data, misalkan di kode data nomor 6, dan itu akan kita perbaiki. Nah, kita kembali ke form surat masuk. Nah, dengan navigasi yang ada, kita bisa arahkan ke kode data 6 ya. Nah, di sini saya pilih next record ya. Nah, di sini di kode data 6, ini akan saya perbaiki tanggal terima suratnya. Ternyata tanggal terima suratnya bukan tanggal 20, melainkan tanggal 18. Nah, ini bisa kita perbaiki. Nah, kemudian asal suratnya bukan dari Banjarmasin, tapi dari misalkan Balikpapan. Nah, setelah kita sudah yakin dengan data yang akan kita perbaiki, tekan ubah data untuk mengupdate data yang kita perbaiki. Oke, kemudian kita ke tabel surat masuk. Di sini kan di kode data 6. Di kode data 6 kita lihat sekarang sudah berubah ya. Tanggal 18 September 2020 dan asal suratnya dari Balikpapan dan nomor suratnya juga sudah berubah. Nah, caranya seperti itu. Nah, kemudian kita akan menghapus data di nomor 10. Nah, ternyata data ini tidak pernah diterima, seperti itu ya. Kita kembali ke form surat masuk. Nah, kita gunakan navigasi untuk mengarahkan kita ke record nomor 10. Nah, di sini akan kita hapus kode data nomor 10 ini ya. Kita pilih hapus. Kemudian di sini akan muncul notifikasi apakah akan dihapus atau tidak. Kita pilih yes untuk meneruskan perintah yang sudah kita pilih. Nah, sekarang kita kembali ke tabel surat masuk. Nah, di sini di kode data nomor 10 sudah terhapus. Kita refresh saja. Nah, sekarang datanya benar-benar sudah tidak ada. Nah, sekarang kita sudah membuat form surat masuk berdasarkan tabel surat masuk. Yang sekarang yang belum kita buat adalah form surat keluarnya. Nah, di sini sudah saya buat untuk form surat keluarnya. Tampilannya seperti ini. Untuk cara dan proses pembuatannya sama persis seperti kita membuat form surat masuk. Nah, silahkan ikuti langkah-langkah yang sudah disampaikan bagaimana proses pembuatan form surat masuk untuk membuat form surat keluar. Nah, di form surat keluar ini, field yang kita ambil itu berdasarkan field yang ada di dalam tabel surat keluar. Buttonnya juga sama ya. Ada tambah data, ubah data, hapus, dan navigasinya. Kemudian kita jalankan dulu atau kita aktifkan form surat keluar dan kita isi beberapa data untuk mengisi tabel surat keluar.
Misalkan tanggal surat, di sini ini tanggal surat keluar ya. Misalkan tanggal hari ini, tujuannya misalkan ke Balikpapan, PT Balikpapan misalkan. Nomor suratnya, nah seperti ini, lalu tekan tambah data. Nah kemudian data yang sama mengenai form surat keluar juga dapat kita simpan atau kita input menggunakan form surat keluar ini. Kemudian kita periksa dulu tabel surat keluar, apakah data-data yang kita masukkan menggunakan form surat keluar itu sudah masuk atau belum. Nah sekarang kita perhatikan di tabel surat keluar, data-data yang sudah diinputkan ini akan terlihat atau tampil di tabel surat keluar. Nah kemudian langkah yang akan kita lakukan setelah membuat tabel surat keluar maupun surat masuk, kita akan membuat report ya. Untuk membuat report atau laporan di Microsoft Access, caranya sama seperti kita membuat tabel ataupun form di Microsoft Access. Menu yang kita pilih yaitu Create, lalu pilih Group Report. Nah, saya sarankan karena ini masih pembelajaran dasar, kita gunakan saja menu Report Wizard. Kemudian, di sini kita akan memilih tabel yang mana yang akan kita gunakan atau yang akan kita buat reportnya. Sebagai contoh, tabel yang akan kita buat adalah tabel surat masuk. Nah, kita pindahkan semua field yang ada ke kolom di sebelahnya, lalu pilih menu Next, kemudian Next. Ini kita tetap pilih Next ya. Nah, untuk layoutnya kita pilih yang tabular saja. Nah, kemudian untuk orientasi, karena jumlah field yang ada itu cukup banyak, kita pilih yang landscape. Next. Nah, kemudian untuk judul reportnya dapat kita rubah atau kita sesuaikan seperti ini. Laporan surat masuk. Lalu kita pilih preview the report ya. Nah, sekarang kita akan melihat tampilan laporan surat masuknya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan tampilan seperti ini perlu diperbaiki ya. Karena kan tidak mungkin kita menampilkan laporan untuk dicetak, tapi tampilannya masih kurang rapi. Ya, sekarang kita akan merapikan tampilan di laporan surat masuk ini. Caranya klik kanan pada laporan surat masuk, lalu pilih Design View. Nah, sekarang kita akan rapikan tampilan-tampilan yang masih kurang rapi pada laporan surat masuk ini. Nah, ini dapat kita tarik seperti ini ya. Kemudian ini kita ganti hurufnya. Misalkan kita pilih yang ini saja. Kita ganti warna tulisannya. Kemudian kita atur posisi untuk laporan surat masuknya itu berada di tengah. Ini kita simpan. Nah, sekarang kita akan preview dulu. Nah, ini sudah lumayan bagus ya untuk peletakan judul laporan surat masuknya. Nah, sekarang kita kembali ke design view lagi untuk memperbaiki beberapa field yang masih kurang rapi dalam penyusunannya. Nah, kemudian pada bagian pack header ya, di sini kode data ini bisa kita rubah. Kode data
Ini kita ganti tanggal terima. Nah, kemudian kita ganti warna pada bagian pack header-nya ya untuk warna labelnya. Ini kita blok satu-satu, kita pilih, tekan Shift pada keyboard, lalu klik field yang akan kita ganti untuk warna daripada tulisannya. Pilih menu Home, lalu masuk ke grup text formatting, kita pilih warna hitam, kemudian kita pilih bold untuk menebalkan. Nah, untuk pack header di bagian label, ini kode datanya, misalkan tadi kan bersambung, ini dapat kita pisah dan kita ganti dengan huruf kapital. Ini tidak akan menjadi masalah ketika ini kita ganti. Nah, yang tidak boleh kita ganti di bagian detail ya. Untuk bagian detail ini, kita mengikuti apa yang menjadi format pada tabel yang kita ambil. Kan contohnya tadi, data yang kita ambil berdasarkan field di tabel surat masuk. Nah, ini juga sama, kita perbaiki jenis warnanya atau tulisannya ya. Nah, ini bisa kita besarkan ataupun kita kecilkan untuk size daripada teks yang ada pada detail di report surat masuk ini. Nah, kemudian kalau misalkan teks ataupun label yang ada di dalam laporan surat masuk ini misalkan terlalu lebar atau terlalu sempit, itu bisa kita perbaiki. Misalkan sebagai contoh untuk kode data ini misalkan terlalu lebar, ini bisa kita kurangi ya lebarnya, dan misalkan di tanggal terima ini misalkan terlalu sempit sehingga huruf A-nya nggak kelihatan, ini bisa kita geser. Nah, begitu juga untuk bagian detail. Nah, contohnya seperti ini bisa kita geser ya, supaya tanggal suratnya bisa terlihat dengan baik atau terlihat dengan sempurna. Nah, setelah kita rasa yang kita lakukan sudah benar dan desainnya sudah rapi menurut kita, jangan lupa untuk disimpan. Sekarang kita akan periksa hasil desain daripada laporan surat masuk yang sudah kita kerjakan. Double klik saja. Nah, sekarang lumayan cukup rapi ya. Nah, di sini kode data, tanggal terima, asal surat, nomor surat, tanggal surat, perihal, tujuan, dan penerima surat sekarang sudah ada di dalam report seperti itu. Nah, report inilah yang nanti akan dicetak ke mesin cetak atau yang biasa kita sebut dengan printer seperti itu ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat report untuk tabel surat keluar. Kita pilih menu Create, lalu pilih Report Wizard ya. Nah, kita akan membuat report dari tabel surat keluar. Nah, di bagian table atau query ini kita pilih tabel surat keluar. Kemudian kita pilih semua field yang ada. Kita pindahkan ke kolom di sebelahnya, lalu pilih next. Next kembali. Ini juga tetap next ya. Nah, di sini kita perhatikan untuk bagian tabel surat keluar, untuk layoutnya kita tetap gunakan yang tabular saja. Untuk orientasinya, kita gunakan portrait karena data yang ada di dalam tabel surat atau field-field yang ada di dalam tabel surat keluar tidak begitu banyak, tidak seperti tabel surat masuk. Kemudian kita pilih next. Setelah itu di bagian titelnya kita ganti
namanya menjadi laporan surat keluar. Kemudian kita pilih preview the report. Nah, di sini kan kalau kita perhatikan sama seperti di awal tadi ya, tampilannya kurang rapi karena kita menggunakan form wizard. Ini masih bisa kita perbaiki untuk desainnya. Caranya klik kanan pada laporan surat keluar, lalu pilih design view. Kemudian pada bagian judul untuk laporan surat keluar, ini bagian labelnya bisa kita tarik seperti ini ya. Nah, ini kemudian kita blok, lalu pilih home. Kemudian bagian teks formattingnya kita pilih center untuk menempatkan judul laporan surat keluar ini. Nah, kemudian ini kita ubah atau kita ganti warnanya dan juga jenis tulisannya. Dan kita tebalkan. Nah, ini dapat digeser ya kalau misalkan judulnya terlalu lebar untuk report header-nya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan tadi, untuk tanggal suratnya nggak kelihatan kan? Nah, ini harus kita perbaiki. Nah, kita geser, misalkan yang bagian perihal ini kita geser seperti ini. Kemudian surat masuk, maksudnya nomor surat ini kita geser. Kita persempit seperti ini ya. Kemudian tujuan surat juga kita geser seperti ini. Nah, tanggal surat. Nah, sekarang di bagian detailnya juga sama. Kita geser satu persatu. Usahakan serapi mungkin ya, agar hasil yang ditampilkan tidak mengecewakan atau hasilnya benar-benar enak untuk dilihat. Dan karena ini laporan dan dicetak ke printer kan memerlukan hasil kerja yang rapi, hasil kerja yang bagus, hasil kerja yang enak untuk dilihat. Nah, kemudian bagian pack header-nya kita blok dulu semuanya. Kita ganti warna tulisannya, kemudian kita pilih center untuk menempatkan tulisan ini berada di tengah. Nah, sekarang kita ganti ya untuk bagian pack header. Ini tidak jadi masalah. Kalau misalkan kita ganti kode data tanggal surat juga sama. Kita blok, kemudian kita tebalkan. Nah, kemudian di bagian detail ini tidak perlu kita lakukan perubahan yang signifikan. Sekarang kita simpan dan kita akan lihat hasilnya. Pilih report view. Nah, sekarang kode datanya sudah kelihatan ya, 3456, tanggal suratnya juga sama, tujuan surat, nomor surat, perihal. Nah, sekarang kita sudah membuat report laporan surat masuk dan juga surat keluar. Antara form surat masuk, form surat keluar, dan report ini harus saling berhubungan. Nah, untuk bisa menghubungkan menjadi satu kesatuan, kita harus membuat satu form. Nah, form yang akan kita buat itu sebagai form utama. Nah, sekarang kita akan buat form tersebut. Untuk membuat form utama, kita dapat menggunakan pilihan blank form saja ya. Pilih menu create, lalu masuk ke group form, lalu pilih blank form. Nah, kemudian
Form 1 akan ditampilkan di sini, lalu klik kanan, kemudian pilih Design View. Setelah itu masuk ke menu Design, kita tambahkan rectangle ya di bagian form ini. Nah, contohnya seperti ini, kita tambahkan rectangle. Setelah itu kita tambahkan button untuk mengarahkan ke form surat masuk. Nah, jadi pilihannya di sini untuk kategorinya kita pilih form operation ya. Lalu untuk actionnya kita pilih open form, kemudian next. Setelah itu kita pilih form surat masuk. Kemudian pilih next kembali. Lalu setelah itu pilih next. Nah, kemudian untuk teksnya ini dapat kita ganti menjadi surat masuk. Setelah itu tekan finish saja. Kemudian di menu selanjutnya atau di button selanjutnya kita masukkan button kembali. Untuk kategorinya pilih form operation, lalu pilih open form, kemudian next. Setelah itu pilih form surat keluar. Teksnya kita ganti menjadi surat keluar. Tekan finish. Setelah itu tambahkan button kembali. Untuk button ini akan kita gunakan untuk membuka report atau laporan. Jadi kategori yang kita gunakan di sini adalah report. Report operation, lalu pilih open report. Kemudian next. Setelah itu kita pilih report yang akan kita buka ya. Berarti di sini kita memilih laporan surat masuk. Next. Lalu di sini kita ganti menjadi laporan surat masuk. Lalu finish. Kemudian selanjutnya kita pilih button baru lagi. Kemudian kategori pilih report operation, lalu actionnya open report. Karena tadi sudah laporan surat masuk, sekarang kita akan memilih laporan surat keluar. Teksnya kita ganti. Lalu kita finishkan saja. Nah, kemudian menu yang terakhir atau button yang terakhir ini akan kita gunakan untuk menutup report utama ya. Nah, untuk kategorinya kita pilih form operation, lalu pilih close form seperti itu. Next, di sini kita ganti namanya atau teksnya menjadi tutup aplikasi. Lalu kita pilih finish. Nah, kemudian kita sesuaikan dulu agar button yang ada ini biar terlihat lebih rapi. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Agar form yang kita buat kelihatan lebih rapi dan lebih menarik. Nah, sekarang kita akan mengganti backgroundnya ya. Mengganti warna background di form 1 ini atau di form utama ini. Kita pilih detail di property sheet ini ya, kita pilih detail. Kemudian kita masuk ke format. Kemudian back color-nya kita ambil contoh warna marun misalkan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba
sedikit lebih rapikan agar tampilan di form utama ini lebih bagus lagi, seperti itu. Ini kita geser. Nah, kemudian formnya juga agak bisa kita lebarkan. Nah, kemudian di bagian form ini kita akan beri judul ya, beri judul menggunakan label. Nah, label itu kita peroleh atau kita ambil di menu desain, lalu di bagian group control kita pilih label. Nah, kemudian kita buat judul formnya aplikasi pencatatan, kemudian kita tambahkan label baru lagi, surat masuk. Nah, sekarang kita akan rapikan kedua label yang sudah kita masukkan. Kita blok seperti ini, pilih menu home, kita cari warna hitam, kita tebalkan, lalu kita ganti hurufnya, dan untuk size-nya ya dapat kita ganti dengan size yang lebih besar. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita coba tambahkan icon atau gambar pada form utama ini. Nah, caranya kita masuk ke menu desain, lalu setelah itu pilih insert image. Kemudian kita cari gambar yang akan kita sisipkan di dalam form utama ini. Nah, seperti ini. Agar tampilan aplikasinya terlihat lebih hidup ya. Jadi kita sisipkan icon surat yang disimpan di dalam sebuah folder. Nah, sekarang kita akan simpan form utama ini. Kita tulis namanya form utama. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan form utama ini. Nah, hasilnya akan terlihat seperti ini ya. Nah, agar aplikasi atau form utama ini ketika dijalankan atau dibuka akan secara otomatis full screen, harus kita atur beberapa pengaturan di form utama ini. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pada form utama, kita masuk ke menu desain, klik kanan, design view. Lalu setelah itu kita ke menu desain, kita aktifkan property sheet-nya, pilih form. Setelah itu masuk ke menu event, lalu pilih unload ya. Nah, kemudian pilih macro builder. Setelah itu tekan OK. Kemudian kita cari maximize window. Nah, kemudian tekan save untuk menyimpan perubahan yang sudah kita lakukan. Nah, setelah itu pilih order. Untuk pop-up-nya kita yes-kan saja. Kemudian simpan. Nah, sekarang kita coba jalankan form utama. Nah, sekarang kan tampilannya berbeda ketika pertama kali aplikasi atau form utama dijalankan akan secara otomatis full screen. Nah, sekarang kita juga akan mengatur pada form surat masuk, form surat keluar, dan juga laporan surat masuk dan laporan surat keluar. Untuk itu kita tutup dulu
form utamanya. Nah, sekarang di bagian surat masuk, klik kanan, lalu pilih desain. Nah, kemudian masuk ke menu property sheet pada bagian form surat masuk. Nah, kemudian untuk pop-up-nya di bagian outer ini ya, ini formnya kita pilih dulu, pilih tab outer, lalu pop-up-nya kita yes-kan. Pilih yes, kemudian tekan simpan. Kita tutup. Kemudian untuk surat keluar juga sama. Pop-up-nya kita pilih yes, seperti itu. Simpan, kita tutup. Nah, kemudian untuk laporan surat masuk juga sama. Design view, pop-up-nya pilih yang yes. Kemudian di bagian event, di bagian unload-nya kita pilih macro builder. Oke. Lalu kita pilih Windows Maximize. Maksudnya Maximize window ya. Save, close. Nah, begitu juga di bagian surat keluar. Hal yang serupa kita lakukan. Di bagian outer, itu pop-up-nya yes. Event, di bagian unload-nya, macro builder, pilih Maximize window. Oke, sekarang kita tutup semua. Jangan lupa disimpan. Ini juga sama, simpan dulu. Sekarang kita akan aktifkan form utama. Nah, coba sekarang kita jalankan atau kita klik salah satu button yang ada, misalkan surat masuk. Oke, surat masuk atau form surat masuk sudah bisa ditampilkan. Ini kita tutup. Sekarang kita cek bagian surat keluar. Nah, begitu juga untuk form surat keluar juga sama ya, bisa ditampilkan. Nah, sekarang di laporan surat masuk. Nah, seperti ini ya, tampilannya akan langsung maximize. Nah, ini kita tutup. Dan juga laporan surat keluar sama ya, hasilnya juga akan maximize seperti itu. Ya, demikian bagaimana membuat aplikasi pencatatan surat masuk dan juga surat keluar beserta laporan, yaitu surat masuk dan juga surat keluar menggunakan aplikasi Microsoft Access.